Nama saya Tunti Desiani, bisa dipanggil Tunti. Saat ini saya bekerja di Gramedia Academy, salah satu perusahaan milik Kompas Gramedia yang bergerak di bidang pendidikan. Di Gramedia Academy saya bekerja sebagai manajer. Di sini tugas saya adalah untuk memonitoring segala aktivitas mulai dari sales, marketing, pengembangan produk, hingga ke operasional. Di sini saya sudah bekerja kurang lebih sekitar 6 tahun. Terkait bagaimana dengan kepemimpinan yang ada di Gramedia Academy, sebetulnya konsep yang ada di Gramedia Academy untuk kepemimpinan ini kita mengadopsi dengan berbagai macam gaya, gitu ya. Jadi kita ada demokratis tapi juga visioner. Karena balik lagi, kita punya tujuan yang harus dicapai, kita punya target, kita harus berani mengambil resiko terhadap tantangan yang ada. Nah, itu yang kita sampaikan ke tim kita, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada masukan-masukan yang muncul dari tim kita untuk memperbaiki keputusan-keputusan yang akan diambil. Lalu bagaimana saat kita mengalami kondisi pandemi? Jadi di Gramedia Academy untuk kami survive di kondisi pandemi ini adalah kita mencoba mengatasinya dengan beradaptasi. Gramedia Academy sendiri secara bisnis pendidikan kita adalah training provider. Jadi yang biasanya kita menyelenggarakan pelatihan-pelatihan secara offline, begitu kita ketemu dengan pandemi, kita harus beradaptasi bagaimana pelatihan ini tetap masih bisa diakses secara online. Sehingga kemudian untuk mengatasinya kita membuat materi-materi yang kita buat secara online, kita buat itu di dalam learning management system sehingga orang bisa tetap belajar walaupun di kondisi saat ini secara online. Gitu. Dan kita menghadapinya dalam tim adalah kemudian tentunya untuk bisa sama-sama dalam satu visi dan misi kita harus kompak sehingga tujuan kita tetap masih bisa tercapai. Di dalam kondisi pandemi, awal-awalnya kita di Gramedia Academy kami semacam kagok atau bingung. Tapi kemudian karena kami beradaptasi, jadi untuk segala aktivitas kami menggunakan kemajuan teknologi yang disediakan tentunya. Jadi seperti misalnya untuk meeting, baik itu meeting untuk koordinasi internal ataupun kita meeting dengan klien, kita menggunakan aplikasi seperti Zoom, kemudian Gmeet atau Microsoft Teams. Lalu kalau untuk memonitoring pekerjaan, biasanya saya menggunakan Google Drive. Jadi teman-teman baik itu dari sales ataupun bagian marketing ataupun di bagian pengembangan produk, mereka akan meletakkan atau input dari setiap perkembangan pekerjaannya di Drive, sehingga saya nanti bisa melihat perkembangannya di situ. Lalu pada saat memang misalkan kita ada kendala, jadi kita bisa koordinasi lagi menggunakan aplikasi tadi ya, Zoom, Gmeet atau Microsoft Teams, atau bahkan kita menggunakan WhatsApp Call. Bagaimana menjaga budaya kerja dalam tim? Jadi kalau di Gramedia Academy, sebetulnya kita sering sekali melakukan koordinasi. Jadi kita harus rutin nih, karena sekarang sistem kerjanya lebih banyak work from home. Jadi kita ada meeting mingguan, gitu ya. Jadi saya di sini sebagai manajer saya punya supervisor. Jadi nanti supervisor saya ini mereka akan meeting dengan timnya seminggu sekali. Lalu nanti biasanya di akhir minggu akan meeting dengan saya. Jadi di sini bisa saling update sehingga apapun yang dikerjakan oleh teman-teman yang ada di tim tetap termonitoring gitu. Nah, kemudian untuk sistem kerja baik pria dan wanita kalau di Gramedia Academy kita sama aja sih sebetulnya, tidak ada perbedaan. Jadi targetnya sama, bebannya sama gitu ya. Jadi ya memang dilakukan semuanya sama rata sih. Pandemi mempengaruhi banyak hal. Salah satunya tidak hanya mempengaruhi di sisi bisnis, tetapi juga terkadang mempengaruhi kesehatan mental dari tim kita juga. Kesehatan mental di sini bisa jadi karena mereka jadi punya kekhawatiran yang berlebihan atau ketakutan di kondisi saat ini, sehingga ini mempengaruhi ke produktivitas pekerjaan. Nah, biasanya yang saya lakukan kalau saya menemukan ini di dalam tim saya adalah saya akan ajak ngobrol. Saya akan ajak tim saya untuk bercerita, sharing mengenai masalahnya dan mencoba untuk memberikan solusi gitu. Jadi sehingga pada saat dia sudah bercerita,
dia akan merasa rileks, dan harapannya ini bisa membantu dalam artian kembali bekerja dengan lebih baik. Mengalami burnout sudah pasti saya pernah mengalami itu, gitu ya. Jadi burnout ini muncul pada saat begitu banyak pekerjaan, di saat deadline-nya juga jadi semacam kejar-kejaran gitu. Nah, biasanya yang saya lakukan pada saat saya mengalami burnout ini, saya coba list satu persatu gitu. Kalau nanti saya buntu, saya biasanya akan diskusi dengan atasan saya. Jadi kira-kira mana yang kemudian ini bisa dibantu diselesaikan oleh atasan saya, atau kemudian bisa langsung saya selesaikan sendiri, atau bahkan nanti saya berbagi dengan tim saya gitu. Jadi intinya untuk bisa mengatasinya supaya nggak jadi stres adalah saya buat list itu jadi satu persatu dan coba menyelesaikannya satu persatu juga. Sistem pendekatan yang dilakukan di Gramedia Academy dari atasan atau pimpinan ke karyawannya adalah kita di sini metode mengawasinya ada yang namanya KPI gitu. Jadi setiap karyawan itu punya Key Performance Index, ada target di situ yang diberikan. Nah, dari KPI ini biasanya kita nanti akan melakukan evaluasi tuh per 3 bulanan gitu ya. Jadi dari 3 bulan atas pencapaian yang sudah dilakukan, kira-kira apakah performance-nya baik, kurang baik, atau bahkan kurang gitu ya. Kalau ternyata kurang, nanti akan kita panggil, kemudian kita ajak ngobrol gitu ya, kendalanya seperti apa untuk nanti kemudian dicari solusinya gitu. Nah, lalu kalau misalkan KPI-nya ternyata nanti bisa memenuhi, performance-nya itu bisa mencapai target 100%, tentu saja akan diberikan bonus. Tantangan saya sebagai woman leader tentu saja ya, karena seorang wanita itu biasanya lebih menggunakan perasaan gitu, mudah sekali terpancing emosinya. Jadi kalau misalnya pada saat saya berhadapan dengan tim yang dalam artian pencapaiannya kurang bagus atau baru saja menimbulkan suatu masalah ya, atau problem yang cukup besar dalam artian untuk unit, nah kita kan di sini harus tegas gitu ya. Terkadang karena tadi sebagai seorang wanita kita lebih kuat dengan perasaan, akhirnya untuk menegur lebih keras itu lebih sungkan gitu. Nah, sehingga itu sih kalau dari saya pribadi tantangannya adalah bagaimana lebih bisa bersikap tegas tanpa menggunakan perasaan. Berkaitan juga nih dengan buku yang terakhir aku baca, itu buku dari Simon Sinek. Dia judul bukunya tuh Leader Eats Last. Jadi pimpinan itu makannya terakhir. Di mana dia ngambil studi kasus atau nggak terinspirasi dari si marinir dari Amerika Serikat. Jadi semua pimpinan itu ini intinya ya, dan aku pun juga setuju dengan pemikiran Simon ini. Jadi pimpinan itu harus mengutamakan kepentingan bawahannya. Lalu pada saat mengutamakan kepentingan bawahannya ini, jadi kan bawahannya merasa dirangkul, merasa diayomi oleh pimpinan, merasa diperhatikan dan peduli kepada bawahan ini. Terus kita pun jadi merasa dipercaya oleh pimpinan gitu. Terus selain itu juga kita pun juga bisa menilai nih, apakah pimpinan ini benar-benar loyalitas kepada bawahan atau memang semata-mata karena kepentingan pribadi, tapi mengatasnamakan perusahaan atau enggak jabatannya lah gitu. Ya pokoknya bentar aku lihat catatan quotes-nya. Jadi pimpinan yang sejati atau enggak pimpinan yang unggul itu adalah jika tindakan Anda mengilhami orang lain untuk lebih banyak bermimpi, lebih banyak belajar, lebih banyak berbuat,
dan menjadi pemenang, Anda adalah pemimpin gitu. Jadi pemimpin itu benar-benar menjadi role model bagi bawahannya gitu.